Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar mengitar kali. Kacau tidak? Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya hakul yakin bahwa nasab alwi batal. Unyil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Pencari Ilmu. Nah, teman-teman, jadi di video kali ini saya akan membagikan video yaitu tentang terkait perkataan dari Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab ini marah-marah, meledak-ledak di depan para jamaahnya, para muhibinnya. Jadi Bapak Rizik Syihab ini nasabnya dibatalkan oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani, yang dimana Kiai Imaduddin Al-Bantani ini membatalkan nasab Ba'lawi itu berdasarkan kitab nasab, kitab sezaman, filolog, bahkan tes DNA. Namun Bapak Rizik Syihab ketika menanggapi yaitu tentang terkait Kiai Imaduddin Al-Bantani yang membatalkan nasabnya, itu Bapak Rizik Syihab malah marah-marah. Jadi tidak ilmiah sama sekali. Jadi Bapak Rizik Syihab ini mengatakan di depan jamaahnya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini menyerang kepribadiannya yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani. Jadi bukan membantah yaitu secara ilmiah bahwasanya nasabnya itu terputus, tapi malah menyerang yaitu kepribadian Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahkan mencaci maki, menghina dan lain-lain. Jadi ini malah menunjukkan ya bahwasanya Bapak Rizik Syihab ini tidak ilmiah sama sekali. Jadi menunjukkan minta maaf adalah kebodohan, bukan yaitu kecerdasan. Kalau mau membantah tesisnya Kiai Imad Al-Bantani, ya udah tunjukkan secara ilmiah, yaitu tunjukkan kitab nasab dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan. Jadi umat ini malah lebih percaya ya teman-teman kalau bisa menunjukkan. Tapi kalau tidak mampu menunjukkan, tidak bisa ilmiah, ya udah ya teman-teman, akui saja kalau ente itu bukan zuriat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nanti kita bisa menimbang ya teman-teman ya, mana yang lebih ilmiah dan mana yang dengan hawa nafsu, mencaci maki, marah-marah dan malah menyerang kepribadiannya Kiai Imaduddin Al-Bantani. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja ya, mari kita simak yaitu video Bapak Rizik yang marah-marah, meledak-ledak di depan para jamaahnya. Oke, mari kita simak video lengkapnya. Ada gerombolan mengadu domba. Imad bin Sarman. Tapi dia posting, dia bilang saya bukan Imad bin Sarman, tapi ayah saya bernama Sarmana. Tapi dia nulisnya Imad bin Utsman. Tahu-tahu kita dapat data waktu SMP, ternyata nama bapaknya Haji Samun. Ini yang bener, yang bener. Nggak jelas kok nasab. Nasab dia nggak jelas. Mau ngerecokin nasab Ba'alwi. Lu urus nasab lu. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Yang benar yang mana tuh? Bin Sarman, bin Sarmana, saudara. Apa bin Utsman? Bin apa, saudara? Apa kemudian yang terakhir bin Samun, bin apa, bin apa? Tapi gue nggak mau peduli, lu mau bin tikus kek? Bukan urusan gue. Saudara, dia mau kritik nasab silakan, pakai ilmu nasab. Dia mau kritik nasab silakan, perhatikan pendapat ulama-ulama terdahulu. Saudara, ini nasab Ba'alwi ini, Pak Bu ya, itu bukan hanya sabitun bisyuhra wal istifadah, bukan hanya ditetapkan dengan kemasyhuran, kepopuleran yang sudah turun-temurun di tengah umat. Akan tetapi sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ali Jum'ah di Mesir sana beberapa bulan yang lalu, saudara, ketika ditanya tentang nasab Ba'alwi, Syekh Ali Jum'ah menjawab bahwa nasab Ba'alwi sabitun bil ijma', bahwa nasab Ba'alwi itu sudah ditetapkan secara sah melalui ijma'. Nggak ada ulama Ahlus Sunnah yang kutak-atik itu, saudara, nggak ada di seluruh dunia. Bahkan saudara, lebih dari 100 ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah memberikan pernyataan bahwa nasab Ba'alwi, saudara, akurat, sah. Nggak ada ulama mengatakan tidak sah, saudara. Tapi si Imad jawab, walaupun ulama sedunia mengakui nasab Ba'alwi, saya tetap tidak mengakui. Kadal kebon. Itu namanya bukan mau dialog kalau begitu, betul? Kalau dialog itu, saudara, seperti Imam Syafi'i, saudara, mengatakan, saya senang berdialog dengan orang, dan saya berharap kalau berdialog dengan orang, bukan saya berharap saya menang, tapi saya berharap lawan dialog saya berhasil menyadarkan saya tentang kebenaran dia. Subhanallah. Jadi dulu ulama-ulama kalau dialog, saudara, dia keluarkan
Ulama lain keluarkan hujah. Mana hujah terkuat itu yang diambil saudara. Bukan pokoknya. Ini kan pokoknya. Walaupun ulama sukunya mengakui, saya pokoknya nggak mengakuin. Ini kalau begini lu diskusi berkebo. Yang nggak bisa jawab, betul. Ada yang nanya saya, Habib, kenapa ini imat begini modelnya? Saya juga bingung. Saya pelajari kenapa ya. Kok ada makhluk seperti ini? Saya pelajari, saya mau tahu sudah. Selidik punya selidik, ini muridnya siapa? Oh ternyata gurunya yang bisa ngomong sama semut. Ya pantas gurunya edan, muridnya sablang. Lu tahu yang bisa ngomong sama semut? Makoni lakoni. Lu ngomong makoni doang. Ya Allah, kacau tidak? Kacau tidak? Zaman kacau sudah. Ini zaman mau bukti. Betul. Ada artis dangdut jadi ahli nasab. Tahu belajar di mana? Ini dia belajar menggitar kali. Kacau tidak? Udah gitu pakai ceramah jadi mufti. Saya hakul yakin bahwa nasab Ba'alwi batal. Unyil. Udah kacau gak? Kacau tidak? Kacau. Ada lagi yang lebih kacau. Pakar ikan nila ngakut pakar ahli nasab. Dia bilang dia ahli DNA, dia mau selidiki DNA nasab Ba'alwi. Dia sebetulnya bukan pakar DNA, pakar ikan nila. Lu tahu ikan nila? Saya bingung kok pakar ikan nila biasa nasab. Bicara DNA, oh dia mau selidiki DNA-nya ikan nila. Udah kacau, udah segitu aja ceramahnya ya. Udah lanjut. Nah teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itulah ya, kalau kita lihat ya, Bapak Rizik Syihab ini ketika menanggapi yaitu tesisnya Kiai Imaduddin Al-Bantani, kita sudah bisa lihat ya kualitas ilmu Bapak Rizik Syihab yang katanya diulamakan, imam besar, tapi malah yaitu mencaci maki, menghina yaitu Kiai Imaduddin Al-Bantani, bahkan menfitnah lagi ya teman-teman ya. Nah itu sudah menunjukkan bahwasannya ya kita sudah tahu sendiri ya, masa cucu Nabi SAW ketika nasabnya itu diteliti malah marah-marah. Seharusnya kalau mereka ini asli ya zuriat Nabi SAW, kita sudah tahu sendiri ya cara menanggapinya itu dengan adem. Kalau biasanya yang ngaku-ngaku tanpa bukti, tanpa verifikasi, apalagi tes DNA, kita sudah paham ya, pasti akan marah-marah. Seperti yaitu satu lagi Bahar bin Smith, Hanif Al-Atos, lalu kemudian Bapak Muhdor ya teman-teman yang katanya mau mengasih shop terapi gitu ya kepada Kiai Imad. Jadi kita sudah bisa melihat ya bahwasanya mana yang asli dan mana yang palsu. Berbeda dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ketika menanggapi ya tentang polemik nasab ini, Kiai Imaduddin Al-Bantani ini tidak mencaci maki, apalagi merendahkan, apalagi menfitnah, menghina dan lain-lain. Jadi penelitian Kiai Imaduddin Al-Bantani ini berdasarkan yaitu kitab nasab, kitab sezaman, bahkan filolog yaitu seperti Profesor Menehem Ali, dan pakar tes DNA yaitu adalah Dr. Sugeng. Namun ketika saya mendengar ya teman-teman tentang terkait masalah yaitu ucapan dari Bapak Rizik Syihab tadi, itu malah mengatakan bahwasanya ada pendangdut membatalkan nasab Ba'alawi. Lalu kemudian ada pakar DNA ikan nila. Jadi lucu ya, pakar DNA ikan nila itu juga ikut membatalkan nasab Ba'alawi ya, yaitu DNA-nya bukan DNA Arab itu ya. Namun ya teman-teman yang perlu kita perhatikan yaitu Bang Haji Rhoma Irama itu memang bukan pakar nasab, tapi beliau itu ya mengundang di podcastnya itu pakar nasab, lalu kemudian DNA, lalu kemudian lagi filologi seperti Profesor Menehem Ali. Nah, jadi di kesimpulannya ya sudah dibuktikan semuanya, bukti-bukti sudah tercukupi. Nah, maka dari itu Bang Haji Rhoma Irama menyatakan bahwasanya hakul yakin yaitu Ba'alawi bukan zuriat Nabi SAW. Nah oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak yaitu bantahan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani. Kalau benar-benar ente cucu Nabi, mana buktinya, mana dalilnya? Oke mari kita simak videonya. Kan kepada habaib, emang habaibnya siapa? Turunan Nabi katanya, kata siapa? Turunan Nabi itu harus bisa diverifikasi berdasarkan satu, kitab nasab, 2 kitab sejarah, 3 tes DNA. Kitab nasab putus, tidak ada satupun kitab nasab yang mencatat habaib ini sebagai keturunan Nabi sampai mereka mengaku di abad 9. Tidak ada. Kitab sejarah tidak ada susunan nama-nama dari leluhur mereka para habaib ini yang dicatat dalam sejarah.
Mereka bikin sendiri sejarah-sejarah mereka, katanya seorang imam, seorang mujtahid mutlak, seorang waliullah, tapi ketika diteliti di dalam kitab-kitab yang ada pada zamannya masing-masing tidak ada. Secara tes DNA melenceng kemana-mana. Tes DNA-nya keluarga Nabi yang ada sekarang keturunan J1, dia tes DNA-nya G, golf, gatel. Nah teman-teman yang dimuliakan Allah SWT, jadi itulah ya tanggapan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani tentang terkait masalah Bapak Rizik Syihab tadi yang mengaku sebagai cucu Nabi SAW. Dan kita bisa mendengar ya teman-teman ya, yaitu bantahan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani ini. Coba teman-teman ya, orang berilmu itu sudah kelihatan bagaimana cara berbicaranya, tidak marah-marah, tidak meledak-ledak, apalagi memprovokasi jamaahnya. Jadi kalau kita lihat ya teman-teman, Bapak Rizik Syihab tadi itu ketika membahas ya Kiai Imaduddin Al-Bantani membatalkan nasabnya, itu dengan meledak-ledak, marah-marah, dan meyakinkan bahwasanya ya dirinya itu adalah zuriat Nabi SAW kepada jamaahnya, untuk meyakinkan gitu ya. Namun berbeda dengan Kiai Imaduddin Al-Bantani ketika membahas nasab Balawi itu disebutkan kitab-kitabnya ya, kitab dari ini, dari itu, dan lain-lainnya. Jadi terus kemudian masalah tes DNA juga disebutkan ya, DNA-nya itu tidak nyambung sama sekali ya teman-teman, entah lari kemana DNA-nya itu. Nah jadi kita sudah bisa melihat ya, dan kita bisa membuktikan bahwasanya Bahar Smith, lalu kemudian Bapak Rizik Syihab, Hanif Al-Athos itu dari kalangan klan Ba'lawi, dan nasabnya itu hanya tersambung mentok kepada Ubaidillah teman-teman. Jadi bukan Ahmad bin Isa, yang dimana mereka ini mengklaim bahwasanya Ahmad bin Isa ini memiliki anak yang namanya Ubaidillah, tapi ternyata dicek oleh Kiai Imaduddin Al-Bantani ya, dari abad keempat Ahmad bin Isa ini tidak pernah hijrah ke Hadramaut ya, ke Yaman sana, tidak pernah hijrah karena usianya itu sudah tua. Mana ada usia orang sudah tua renta itu hijrah ke Hadramaut sana, dan katanya itu memiliki anak yang namanya Ubaidillah. Padahal ya teman-teman, Ahmad bin Isa ini tidak memiliki anak yang namanya yaitu Ubaidillah. Nah maka dari itu teman-teman ya, kitab dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan itu tidak ada yang namanya Ubaidillah, yang konon katanya mereka klaim Ubaidillah ini adalah waliullah lah, apa gelarnya itu banyak gitu ya teman-teman, yang katanya adalah anak Ahmad bin Isa. Tapi ternyata dari abad keempat, kelima, keenam, ketujuh, kedelapan tidak terbukti, tidak tertulis, bahkan ulama-ulama terdahulu yang sezaman itu tidak mengenalnya. Ya mungkin ada tapi tidak begitu terkenal gitu ya teman-teman. Tapi Bapak Rizik Syihab ya, Hanif Al-Athos mengklaim bahwasanya ulama dunia mengakui bahwasanya Ubaidillah ini adalah anak Ahmad bin Isa dan lain-lain, bahwasanya Ba'lawi ini adalah zuriat Nabi. Tapi kenyataannya ya teman-teman, kitab nasab dari abad keempat ya sampai ke-8 tuh tidak membuktikan ya teman-teman. Baru abad ke-9 nah ya, mereka ini mengarang kitab bahwasanya Ubaidillah ini adalah memiliki bapak yang namanya Ahmad bin Isa, padahal bukan, itu adalah karangan mereka. Jadi nasabnya itu terputus. Nah saya lebih ya yakin ya, yaitu penjelasan dari Kiai Imaduddin Al-Bantani daripada Bapak Rizik Syihab, yang dimana Bapak Rizik Syihab hanya marah-marah, waduh, meledak-ledak, lalu kemudian merendahkan dan lain-lain. Jadi ini tidak ya, kita sudah bisa menilai ya, kok cucu Nabi seperti ini ya palsu ya teman-teman. Kalau asli itu tenang ketika menjawab nasabnya itu di otak-atik ya. Tapi ini berbeda, ini malah marah-marah dan meledak-ledak. Nah oke teman-teman, jadi itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Pencari Ilmu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.